Jemaat Tuhan, kembali lagi bersama dengan kami Trio Info. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Wita Anggraini untuk pelayanan yang sudah diberikan bagi kita semua. Bung Karno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Gunung Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Namun, beri aku 3 pemuda beriman, akan kukalahkan dunia." Namun sebelum kami mengalahkan dunia, kami akan sama-sama menyampaikan seputar info GBI Duta Kerajaan. Yang pertama, ada dekom yang diadakan setiap hari Selasa dan hari Rabu jam 7 malam. Untuk waktu dan tempat akan disampaikan oleh Gembala Dekom masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang belum terdaftar dan rindu untuk bergabung dalam Dekom, dapat menghubungi Saudara Kevin. Selanjutnya, ada doa malam pujian penyembahan yang diadakan pada tanggal 3 Maret jam 7 malam di gereja. Selanjutnya ada doa malam pelayan Tuhan pada tanggal 17 Maret jam 7 malam di gereja. Tidak lupa juga ada kelas pengajaran pada tanggal 24 Maret jam 6 sore di gereja. Jangan sampai kelewatan ya. Yang terakhir, ada kegiatan misi yaitu Rumah Belajar yang diadakan setiap hari Kamis dan Jumat jam 2 siang sampai jam 4 sore bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menabur untuk pekerjaan misi dapat menabur melalui rekening misi gereja. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Jalan-jalan ke Balikpapan, jangan lupa membeli roti. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Saya percaya kita semua sudah siap untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dalam situasi dan kondisi apapun, dunia boleh berubah tapi kasih Tuhan tetap abadi dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami kenal sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kejadian-Mu. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Sampai detik ini kami tidak pernah melihat Tuhan curang dalam kehidupan kami. Tuhan selalu setia dalam kehidupan kami. Bahkan di dalam lembah kelam kami percaya Tuhan selalu menolong kehidupan kami. Kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh berkumpul bersama umat-Mu di tempat ini. Bukan satu kebetulan Tuhan, bukan satu rutinitas. Tapi hari ini adalah suatu kebahagiaan buat kami apabila kami boleh menghadap kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorak buat Tuhan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Sama-sama kita mau menari buat Tuhan. Amin. Biar bumi akan berlalu, tapi kasih Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Mari sama-sama katakan, biar bumi akan berlalu. Amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi Bapak Ibu sama-sama. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya. Amin. Biar langit akan bergoncang, Matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku
saja katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, amin. matahari tak bersinar lagi. Tetapi apa Bapak Ibu? Tetapi Tuhan Yesusku semua siap pasti akan digenapi. Shalala, shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta. Sekali lagi shalala, shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya lagi, Amin. Biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya. Sekali lagi Bapak Ibu. Biar bumi, come on. Biar bumi akan berlalu. Katakan ini dengan iman. cahaya lagi, Biar langit akan bergoncang. matahari tak Ya bersinar Tuhan, ini yang kami yakini. tetapi Tuhan Yesusku, amin, amin, amin. Tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Shalala, shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta. Sekali lagi ya. Bapak Ibu katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya, tetapi Tuhan Yesus. Amin. tak bersinar lagi, Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Lagi. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Dalam kondisi apapun Yesus tetap cinta kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorak buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Naikkan pujian ini sama-sama. Amin.
berkuasa selamanya. Engkau yang termulia, Engkau yang berkuasa di dalam segala ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Sebab ada kuasa di dalam nama Tuhan. Tuhan menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Terima kasih Tuhan, kami mau melompat buat Tuhan kita. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung siap Bapak Ibu. keselamatan. One, two, three. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Terima kasih. Ada kuasa di dalam nama Tuhan, amin. Mari kita tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita. Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya, amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa Yesus, ada kuasa, ada kuasa. Sekali lagi sama-sama katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Ada kuasa di dalam nama Tuhan, amin. Tepuk tangan buat Raja kita. Amin. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih ya Bapak. percaya kuasa-Mu sempurna.
sama-sama. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu. Bapak Ibu jemaat Tuhan saja katakan, Tuhan ku percaya. Ini yang kami yakini Tuhan. Ini yang kami percayai Tuhan. Amin. Saat ku berdoa, kuasa-Mu sekali lagi. Kita katakan ini dengan iman kita. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari sama-sama. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Amin. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Kuasa-Mu. Amin. Ini yang kami yakini Tuhan. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu. Saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu sempurna. Mari sama-sama kita bangun mezbah kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa, sebab kita percaya saat kita berdoa, maka kuasa Tuhan bekerja. Haleluya. Kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mujizat masih ada sampai hari ini. Kami yakini dan kami percayai Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu.
Mari jemaat Tuhan, bangun penyembahan. Mari jemaat Tuhan, mari para kekasih Tuhan, mari sembah Tuhan. Mari bangun hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita sudah mulai jauh dari Tuhan. Kita sudah mulai, hubungan kita sudah mulai rentan dengan Tuhan. Kita mungkin malu datang sama Tuhan. Tapi percayalah, Tuhan menunggu kita. Tuhan menunggu penyembahan kita. Pagi hari ini Tuhan mau kita menyembah Dia. Tuhan mau, dan Tuhan mau melihat hati-hati kita yang rindu bersekutu dengan Dia. Terima kasih Tuhan. Jangan biarkan ibadah ini menjadi sebuah rutinitas Bapak Ibu. Tapi biarlah setiap kita beribadah kepada Tuhan, kita benar-benar merasakan dan kita berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syakaralah batakaya masyikia. Tuhan, ini kami. Ini kami umat-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu ekspresikan penyembahan-Mu buat Tuhan. Sembah Dia. Katakan Tuhan baik. Tuhan Engkau ajaib. Tidak ada Allah yang sama seperti-Mu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami percaya hanya ada satu Tuhan, satu penyelamat, satu Raja yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sembah Dia, sembah. Haleluya. Terpuji-pujilah Tuhan, gunung batuku, keselamatanku, kota bentengku. Kepada siapa aku harus takut? Sebab gadamu dan tongkatmu ada bersamaku. Amin. Haleluya. 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 Terpuji-pujilah. Terpuji-pujilah. Sorak-sorai bagi Raja kita. Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Haleluya. Percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu lebih lagi katakan, Tuhan, saya serahkan kepada hamba-Nya. Lebih lagi dengan iman katakan, Percaya kuasa-Mu sempurna
kami percaya Tuhan akan kuasa-Mu. Saat kami berdoa, kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Dan pagi hari ini kami merasakan hadirat-Mu. Kami tahu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan kami tahu pada waktu Tuhan ada hadir di tengah-tengah kami, Tuhan datang dengan tangan yang hampa. Tapi Tuhan membawa jawaban setiap pergumulan kami. Kami berkata dan kami percaya pagi hari ini Tuhan, setiap pergumulan kami sudah selesai di tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berkata dengan iman kami bahwa setiap doa-doa kami, setiap pergumulan kami sudah dijawab oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, bekerjalah di tengah-tengah kami. Kami tahu Tuhan, Engkau punya sesuatu yang luar biasa bagi setiap kami pagi hari ini. Sebab itu kami buka hati kami buka telinga kami untuk kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang akan menerjemahkannya bagi setiap kami. Sehingga pagi hari ini kami datang beribadah. Kami pulang kami berbeda karena kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kami mengalami lawatan Allah. Kami mengalami mujizat. Kami menerima jawaban atas setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapa, pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Sehingga baik hamba-Mu yang berbicara maupun umat-umat-Mu yang mendengarkan akan mendapatkan berkat dengan porsi yang sama. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu yang siap diberkati bersama dengan saya. Kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, silakan duduk saudara. Shalom semua. Saudara luar biasa pagi hari ini, amin. Yang luar biasa boleh lambaikan tangannya, haleluya. Ya, udah lama banget saudara saya nggak ke Jatibarang ya. Ternyata corona memisahkan kita. Hanya untuk sementara. Corona boleh memisahkan kita, tapi corona tidak boleh memisahkan hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Ya, saya bersyukur dan berterima kasih untuk Bapak Gembala di tempat ini dan juga seluruh pengerjaan jemaat yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya juga pagi ini di sini itu ditodong dadakan saudara. Kayaknya sepertinya jadwalnya Ibu Gembala. Tapi Ibu Gembala lagi nggak enak badan. Sekarang nggak enak badan dikit saudara harus isoman. Ya, jadi pilek dikit aja udah pada ketakutan semua. Ya, saudara, yang saya mau katakan pagi hari ini adalah apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap baik. Saudara, virus apapun boleh terjadi, tapi tidak membuat kasih kita kepada Tuhan akan berkurang. Ya, kita ada di peradaban yang baru. Ya, new normal, semuanya baru, ini sesuatu yang mengejutkan bagi kita, tetapi percayalah semua terjadi atas seizin Tuhan dan semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Nah, pagi hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Ya, tadi saya waktu lagu firman itu saya bergumul dalam hati. Waktu kami berdoa, kuasa-Mu bekerja. Seringkali saudara, kita berpikir waktu kita berdoa, kuasa Tuhan bekerja itu menjawab setiap pergumulan kita. Benar saudara. Tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tapi pertanyaannya, apakah jawaban dari Tuhan itu seperti yang kita mau atau seperti yang Tuhan mau? Nah, ini yang harus kita sadari. Nah, pagi hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Saya kasih tema ketika Tuhan berkata tidak. Wah, kalau Tuhan berkata tidak, ngapain juga kita ibadah? Ngapain juga kita baca firman? Ngapain juga kita berdoa? Ngapain juga kita memuji menyembah Tuhan? Nah, ini yang tadi saya katakan saudara. Setiap kali kita berdoa, kuasa Tuhan itu bekerja atas diri kita, atas hidup kita. Tetapi yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita sadari bahwa kuasa Tuhan yang bekerja atas doa kita itu bukan seturut dengan keinginan kita, tapi seturut dengan kehendak Allah. Pada waktu Tuhan berkata tidak dalam hidup kita, itu bukan akhir dari segalanya. Saya percaya, saya katakan kepada saudara. Waktu saudara meminta sesuatu kepada Tuhan. Waktu saudara berdoa meminta mujizat kepada Tuhan. Tapi Tuhan berkata tidak kepada doa saudara. Saya mau tegaskan pagi hari ini. Itu bukan akhir dari segalanya. Waktu Tuhan berkata tidak bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Waktu Tuhan berkata tidak bukan Tuhan tidak peduli akan kita. Waktu Tuhan berkata tidak bukan berarti dunia kita berakhir. Tapi saya mau berkata, waktu Tuhan berkata tidak, itulah yang terbaik bagi kita. Kalau ikutkan hati saudara, setiap kali kita berdoa, meminta sesuatu kepada Tuhan, jujur, keinginan saudara
diberi atau tidak? Pasti diberi. Saudara sebagai orang tua saya kasih satu perumpamaan. Saudara punya anak. Anak saudara masih SD, mungkin kelas 4 atau kelas 5 SD. Dia tahu orang tuanya kaya. Dia tahu orang tuanya mampu. Anak saudara ngomong gini sama saudara, "Ma, Pa, beliin aku motor. Soalnya teman-temanku semua udah punya motor. Beliin aku motor." Anak saudara mungkin nangis, mogok makan, mogok sekolah, mogok les, mogok semuanya. Ingat, saudara punya uang. Tapi anak saudara masih kelas 4 atau kelas 5 SD. Jangankan beli motor, beli mobil aja saudara sanggup. Dan ini anak-anak satu-satunya. Saya bertanya kepada saudara, dikabulkan enggak? Saudara enggak sayang dong sama anak saudara. Sebagai orang tua yang baik, orang tua yang mengasihi anaknya, pasti tidak memberikan. Saudara akan berkata, tidak. Si anak akan berkata, "Mama enggak sayang sama aku, Papa enggak sayang sama aku." Justru kita sayang sama anak kita, maka kita berkata tidak. Karena kita tahu, pada waktu kita memberikan apa yang dia minta, itu akan menghancurkan hidupnya. Benar? Demikian juga Tuhan. Yakinlah saudara, apapun yang kita minta sama Tuhan, kalau hari ini belum sesuai dengan harapan kita, itulah yang terbaik untuk kita. Dikatakan saudara, dalam Matius 11 ayat yang 6, "Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Artinya saudara, akan ada orang-orang yang kecewa dan menolak Tuhan karena Tuhan berkata tidak. Saya berdoa, setiap kita yang ada di tempat ini, kita bukan bagian dari ayat ini. Katakan amin. Sekalipun Tuhan berkata tidak dalam hidup kita, kita tidak akan kecewa apalagi menolak Tuhan. Saudara, jujur secara pribadi saya mau berkata kepada saudara, dengan adanya pandemi ini saudara, satu sisi saya bersyukur. Satu sisi saya juga sedikit was-was. Bersyukurnya bagaimana saudara? Lewat pandemi ini kita bisa melihat siapa sih yang sebenarnya sungguh-sungguh mencari Tuhan. Banyak orang gak mau ke gereja, tapi di sini gak ada. Ya, di Tanjung banyak saudara, gak mau ke gereja. Alasannya apa saudara? Takut. Takut apa? Takut COVID. Ke gereja nggak mau, tapi jalan-jalan berani, ke mall berani, ke pasar berani, buka toko berani. Saya katakan, bukankah tempat-tempat yang sering kita datangin itu resiko terbesar untuk kita tertular kalau memang kita takut. Tapi ke gereja takut. Saya katakan, jadi saya memilih ibadahnya online saja. Saya nggak anti ibadah online. Gereja saya juga saudara, ada online, ada onsite. Yang saya pertanyakan saudara, pada waktu kita berkata kita ibadah online, benarkah kita ibadah atau kita ini jadi penonton saja? Saya di Tanjung saudara, gereja terlama ditutup saudara, dari bulan Maret sampai bulan November. 2 bulan pertama ibadah online, saya senang banget jujur saudara. Kenapa? Saya nggak harus bangun pagi. Nggak perlu siap-siapin gereja. Karena ibadahnya online via YouTube. Dan YouTube itu dimulai jam 7 dan jam berapapun saya buka bisa saudara. Saya senang. 2 bulan. Masuk bulan ketiga saya mulai pusing. Saya mulai jenuh. Kenapa? Saya perlu beradaptasi dengan orang-orang yang seiman. Sekalipun di gereja kita nggak seperti dulu lagi saudara. Nggak bisa touch bareng ya. Nggak bisa rangkul-rangkulan. Tapi pada waktu kita memuji menyembah Tuhan. Kita melihat sekeliling kita bagaimana reaksi mereka. Itu menambah iman kita. Itu memberikan kita kekuatan. Sementara kalau di rumah saudara kita sendirian. Ya, saudara saya sangat yakin kalau saudara ibadah di rumah pakai YouTube saudara. Sekalipun WL-nya berkata mari saudara kita tepuk tangan. Saudara paling begini-begini aja saudara. Kenapa? Enggak ada penyemangat. Enggak ada, lihat kiri sepi, kanan sepi. Tapi kalau di gereja saudara dengan bertemu seperti begini, sekalipun kita semua ketutupan masker saudara, tapi kita bisa melihat bahasa tubuh yang ada di sekeliling kita, memberikan semangat dan kekuatan yang baru bagi kita. Makanya saya berkata, mari kita melihat dan
Saya bersyukur, saya katakan tadi, dari satu sisi pandemi ini. Karena dari pandemi ini kita bisa melihat juga saudara, siapa sih yang sebenarnya benar-benar membutuhkan Tuhan. Siapa sih sebenarnya yang hatinya benar-benar merindukan Tuhan. Saudara, gak ada alasan untuk kita takut beribadah. Kita gak bisa lepas dari COVID ini saudara. Dan saudara gak bisa di dalam rumah 24 jam. Karena kita makhluk sosial. Kita harus berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita takut kita tertular COVID, berarti toko gak usah buka. Jangan keluar cari makan, jangan pergi jalan-jalan, di rumah saja. Tapi pertanyaannya saudara, apakah dengan di rumah saja saudara aman? Enggak juga. Saudara gak keluar rumah, tapi beli GoFood, ketemu orang. Beli sesuatu lewat online, ketemu sama kurir, ujung-ujungnya kena juga. Saya berkata kepada saudara, lebih banyak orang yang takut sama COVID daripada takut sama Tuhan. Orang lebih mengagungkan COVID daripada mengagungkan Tuhan. Gara-gara COVID, posisi Tuhan tertukar. COVID di atas, Tuhan di bawah. Saudara, sehingga pada waktu kita meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan berkata tidak. Kita mulai kecewa dan menolak Tuhan. Kita mulai berkata, ngapain sih Tuhan-Tuhanan lagi? Ngapain sih ke gereja juga nggak ada ubahnya? Kenapa kita ke gereja kita tidak berubah saudara? Karena kita tidak membuka hati kita. Saya berkata kepada saudara pagi hari ini, kalau kita melihat orang lain bisa dijamah dan dipulihkan Tuhan, maka hal yang sama bisa Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang terpenting apa saudara? Buka hati kita. Buka hati kita. Saudara, saya bersyukur kalau kita minta sesuatu, kadang Tuhan berkata tidak. Coba saudara bayangkan, seandainya segala sesuatu yang kita minta, yang kita doakan Tuhan berikan. Kira-kira apa yang terjadi dengan dunia? Apa yang terjadi dengan umat-umat Tuhan? Pasti kacau balau. Saudara, lihat si A, saudara gak suka. Saudara mulai berdoa, Tuhan saya mau si A jadi A, B, C. Dan saya sangat yakin permintaan saudara kepada orang yang saudara tidak sukai, A, B, C, D, semuanya tidak baik. Saudara, mari kita mulai berpikir dari sisinya Tuhan. Pada waktu Tuhan berkata tidak, bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada kita. Tapi justru Tuhan sedang menunjukkan kasih dan kuasanya kepada kita. Saya pribadi saudara, jawaban Tuhan bukan nomor 1 dalam hidup saya. Yang terpenting bagi saya adalah kasih, karunia, dan anugerah Tuhan. Itu cukup bagi saya. Jawaban doa itu hanya bonus. Hanya bonus. Tapi hari ini kita ada saudara, kita bisa duduk di gereja. Kita bisa beribadah bersama-sama. Kita masih bisa memuji Tuhan. Kalau bukan karena kasih karunia dan anugerah Tuhan, kita nggak bisa saudara. Banyak orang yang punya kerinduan. Pengen ke gereja, tapi keadaan tidak membolehkan. Tapi kita pagi hari ini, mungkin hidup kita tidak seperti orang-orang yang kita lihat. Hidup kita mungkin jauh di bawah mereka. Secara mungkin pekerjaan, secara bisnis, secara ekonomi. Mungkin kita jauh di bawah mereka. Tapi satu yang kita punya, mereka tidak punya. Kita punya kasih karunia anugerah dari Tuhan. Sehingga apa saudara? Sekalipun dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan dinyatakan dan kita bisa menikmati hidup kita seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kalau kita menyadari ini saudara, maka Matius 11 ayat 6 ini gak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Kita gak akan pernah kecewa kepada Tuhan, apalagi sampai menolak Tuhan. Nah saudara, apa yang harus kita lakukan pada waktu Tuhan berkata tidak dalam hidup kita? Pada waktu Tuhan berkata tidak, apa yang harus kita lakukan? Sekali lagi saya mau katakan kepada kita, bahwa pada waktu Tuhan berkata tidak bukan akhir dari segalanya. Waktu Tuhan berkata tidak bukan berarti dunia ini kiamat, enggak. Satu saudara yang harus kita sadari, yang pertama, yang harus kita lakukan pada waktu Tuhan berkata tidak, kita harus menyadari siapa Allah. Saudara, nanti saudara bisa baca dalam Ayub pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ya, di situ Tuhan menyatakan siapa Allah itu sebenarnya. Allah itu adalah Allah yang memiliki kekuasaan. Allah itu adalah Allah yang memiliki pasukan.
Dikatakan dan di hadapan Allah manusia tidak ada yang benar. Di hadapan Allah tidak ada manusia yang benar. Saya dan saudara tidak ada yang benar. Tetapi kita bersyukur karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kita dibenarkan di hadapan Allah. Ingat saudara, kita ini bukan orang benar. Dan di hadapan Allah kita bukan orang benar. Tetapi kenapa kita bisa berdiri di hadapan Allah dan memanggil dia ya Aba, ya Bapa? Karena Allah membenarkan saya dan saudara. Siapakah kita saudara? Kitab Ayub berkata, di hadapan Tuhan manusia itu seperti ulat. Saudara di sini Jemaat GBI Jatibarang, ada yang hobinya mengumpulkan ulat? Enggak ada ya. Hobi burung banyak, piara ayam banyak, ya, piara ikan banyak. Tapi ada di sini yang hobinya piara ulat? Enggak ada saudara. Kenapa? Ada yang bilang takut, ada yang bilang geli, ada yang bilang menjijikkan, terserahlah saudara. Saudara bayangkan, demikianlah kita di hadapan Allah. Tapi kenapa hari ini kita bisa ada di tempat ini? Bukan karena kita benar, bukan karena saya atau saudara benar di hadapan Allah. Tapi karena Allah membenarkan saya dan saudara. Itu yang harus kita sadari. Dialah adalah Allah, Allah yang berkuasa. Jadi pada waktu Tuhan berkata tidak kepada doa kita, sekali lagi saya katakan, jangan pernah berputus asa, jangan pernah berkecil hati kepada Tuhan, tetapi sadari Allah yang punya kuasa. Allah memiliki kuasa atas segalanya. Yang kedua saudara yang harus kita lakukan pada waktu Tuhan berkata tidak. Yang kedua saudara, dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ya 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7 sampai 10 bercerita tentang Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus berkata, ada duri dalam dagingku. 3 kali aku meminta kepada Tuhan supaya Tuhan mengangkatnya. Tapi Tuhan tidak mengangkatnya. Dan akhirnya apa yang Rasul Paulus katakan? Justru dalam kelemahankulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Pada waktu Tuhan berkata tidak kepada kita saudara. Saya berkata kepada saudara, justru Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang lebih indah, lebih daripada apa yang kita pikirkan. Ingat, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Sebagaimana saudara mengasihi anak saudara, Tuhan pun mengasihi kita. Bahkan Tuhan lebih mengasihi kita daripada kita mengasihi anak kita. Rasul Paulus saudara berkata saudara, justru dalam kelemahankulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Pada waktu Tuhan berkata tidak kepada kita, artinya saudara, Tuhan punya sesuatu yang lebih besar buat saya dan buat saudara. Tuhan punya sesuatu yang lebih indah daripada apa yang kita pikirkan. Jadi pada waktu Tuhan berkata tidak kepada kita saudara. Saya saudara jujur, waktu awal-awal waktu tahu tentang firman ini, bagaimana Tuhan berkata tidak, itu saya sedikit kecewa saudara, sedikit kecewa. Sedikit ya, karena saya belum mengerti. Tapi pada waktu saya sudah mengerti, waktu Tuhan berkata tidak itu bukan akhir dari segalanya. Saya bersyukur, saya bersuka cita, saya ibaratkan begini saudara. Saudara minta motor kepada Tuhan, ini contoh ya, bukan harus seperti ini contoh. Tuhan berkata tidak. Kita kecewa, padahal Tuhan sedang siapkan mobil untuk kita. Saudara bayangkan, pada waktu saudara minta motor kepada Tuhan, Tuhan tidak berikan, saudara kecewa dan saudara menolak Tuhan. Udahlah enggak ada lagi Tuhan-Tuhanan, udahlah enggak ada lagi gereja-gerejaan, udahlah enggak ada lagi pelayanan. Saudara balik kanan. Pertanyaan saya, saudara jadi dapat mobil enggak sih? Enggak. Kenapa? Karena pada waktu Tuhan berkata tidak kepada kita, kita tetap setia mengikut Tuhan. Kita tidak pernah kecewa kepada Tuhan. Perkara yang besar Tuhan berikan, mobil datang untuk kita. Tuhan tahu, Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada diri kita sendiri. Saudara, dikatakan di sini saudara, doa Paulus tidak dikabulkan.
sehingga ada duri dalam dagingnya. Saya bertanya kepada saudara, waktu ada duri dalam daging Paulus, Paulus menjadi lemah enggak? Enggak. Justru karena ada duri dalam dagingnya, pelayanannya semakin dahsyat. Karena dia tahu, tanpa Tuhan, aku enggak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan, aku tidak ada apa-apanya. Sehingga setiap kali Paulus melayani, setiap kali Paulus pergi memberitakan Injil, dia selalu mengandalkan Tuhan. Demikian juga hidup kita. Pada waktu Tuhan berkata tidak, bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada kita. Tetapi satu yang Tuhan mau, supaya kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Saudara, saya punya satu cerita saudara. Cerita ini kejadian yang real ya. Ini bukan cerita, tapi ini fakta saudara. Tentang Tuhan berkata tidak ini. Jadi saya punya tante, istri dari om saya itu, jadi om ini adiknya papa saya. Dia menikah dengan agama di seberang. Karena om saya Kristen, si calon istri pindah ke agama kita, jadi Kristen. Nah, begitu menikah, tante saya ini berharap suaminya ini seperti apa yang Alkitab katakan. Sayang sama keluarga, mengasihi istri, apalagi dia dari agama seberang. Tapi faktanya saudara, setelah menikah, om saya ini bukan semakin baik, tapi semakin menyakiti hati istrinya termasuk anak-anaknya. Om saya ini seorang kontraktor, jadi tante saya ini bilang begini, bayangkan posisi saya. Ibarat kata, om kamu ini setiap malam, Paramita Rusadi sebelah kanan, Meriam Belina sebelah kiri. Saudara bayangkan, setiap malam, ya, istri-istri pasti berkata, ku menangis, membayangkan. Saudara bayangkan, suami saudara setiap hari kerjanya seperti begitu. Tante saya bilang, saya berdoa. Tapi apa yang terjadi? Semakin tante saya berdoa, om saya semakin liar. Semakin dia berdoa, om saya semakin kacau. Semakin dia berdoa, om saya tingkah lakunya semakin menyakitkan istri dan anak-anaknya. Sehingga saudara satu hari doanya dijawab sama Tuhan. Om saya bertobat, berubah. Dan sebelum beliau meninggal, beliau sempat menjadi gembala. Buka gereja, hidupnya didedikasikan 100% kepada Tuhan. Tante saya berkata begini, berapa tahun menanti doa itu dijawab? Saudara, 16 tahun. Kita baru 3 bulan aja berdoa, Tuhan bilang enggak, udah langsung. Ya, boro-boro kita udah dengar Tuhan bilang tidak. 3 bulan kita berdoa, kita belum mendengar jawaban Tuhan pun kita udah, orang Jawa bilang udah mutungi. Udahlah gak ada Tuhan-Tuhanan lagi. Tante saya berkata begini, waktu doamu belum dijawab, jangan pernah kecewa. Saya berdoa 16 tahun. Dari doa 16 tahun ini, apa yang bisa saya simpulkan? Mungkin doamu seperti tanaman muda atau doamu seperti tanaman tua. Saya bingung saudara, apa sih tanaman tua, apa sih tanaman muda? Saya tanya, tanaman muda itu apa? Tanaman tua itu apa? Tante saya bilang begini, tanaman muda itu seperti apa saudara? Bawang, tomat, ya, yang 3 bulan panen langsung selesai. Kan gak ada saudara, saudara tanam bawang, tanam sekali, panen berkali-kali, ada gak? Gak ada. Saudara tanam bawang berapa lama saudara nunggu? 3 bulan. Saudara tanam tomat, tanam kentang berapa lama saudara nunggu panen? 3 bulan. Tanaman muda. Sekali panen langsung selesai. Tapi kalau saudara tanaman tua, saudara tahu apa tanaman tua? Durian. Ya. Apalagi saudara, rambutan, semua tanaman tua. Nunggu berbuahnya lama. Ya kalau zaman sekarang ada yang udah nggak tahu diapain namanya saudara. Saudara beli pohon durian 3 tahun udah berbuah. Kalau dulu saudara, kalau saudara beli pohon durian saudara kudu nunggu 15 tahun, 10 tahun baru dia berbuah. Pertanyaan saya, waktu saudara tanam durian,
Saudara nunggu sekian lama, sekian tahun. Durian itu berbuah. Apakah berbuahnya hanya sekali? Enggak, saudara. Setelah dia setelah dia berbuah, maka dia akan terus berbuah, dan berbuah. Tidak pernah berhenti. Bukan saja kita yang punya pohon menikmati buah itu, tetapi orang lain pun menikmati buah itu. Artinya apa, saudara? Pada waktu kita tetap bertahan, waktu Tuhan berkata tidak, kita akan seperti tanaman tua ini. Hidup kita akan terus berbuah. Dan buah itu tidak pernah berhenti dan memberkati banyak orang. Sejak itu, saudara, saya mulai sekalipun udah nggak tahan lagi gitu ya, saudara. Saya katakan sebentar lagi. Tuhan berkata tidak karena Tuhan punya rencana yang luar biasa. Itu yang jadi hiburan bagi saya, saudara. Saya berdoa sekian puluh tahun, saudara, di Tanjung supaya Tuhan memindahkan saya. Saya selalu berdoa, Tuhan pindahkan saya nggak mau di desa. Saya mau di kota, saya mau dekat dengan keluarga saya nggak mau di desa. Saudara, kalau hari ini saudara masih melihat saya berdiri di tempat ini, artinya Tuhan belum pindahkan saya ke kota. Saya masih ada di desa. Awal-awal saya setiap hari menangis. Apalagi musim hujan begini, saudara. Ya, tidur sendal masih di bawah, melek pagi-pagi melek lihat sendal udah gak ada, yang ada ikan dalam kamar. Karena banjir, saudara. Saya berkata, pindahkan saya, Tuhan. Saya setia melayani Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan saya akan tetap setia melayani Tuhan. Yang penting jangan di desa. Itu keinginan saya, saudara. Pertanyaan saya kepada saudara, doa saya sudah dijawab belum? Sudah, tapi versinya Tuhan, bukan versinya saya. Saya tetap ada di Tanjung. Kalau dulu saya tidak bisa menikmati kota Tanjung. Tapi pada waktu Tuhan jawab doa saya, versinya Tuhan. Saya tetap ada di Tanjung. Tapi saya menikmati kota Tanjung. Kemanapun saya pergi sekarang, saudara, saya berkata, pulang yuk. Udah bosen. Teman saya bilang, ngapain sih di Tanjung? Boro-boro mall, Indomaret aja gak ada. Kata saya, kan hidup saya bukan dari Indomaret. Masih ada Alfamart. Masih ada Jogja Mart. Jadi kalau nggak ada Indomaret nggak masalah. Kan ada mart-mart yang lain. Saudara, ini yang harus kita sadari. Sehingga pada waktu Tuhan berkata tidak kepada kita, kita tidak kecewa. Tuhan pasti jawab setiap pergumulan kita. Seperti lagu tadi. Waktu kita berdoa, kuasa Tuhan bekerja. Menjawab setiap pergumulan kita. Tapi versinya Tuhan. Dan yakinlah saudara, mungkin secara kasat mata saudara lihat versinya Tuhan tidak enak. Tapi saya berkata kepada saudara, jawaban Tuhan itu yang terbaik bagi kita. Bukan terbaik menurut pikiran kita, tapi terbaik untuk kehidupan kita. Saudara, yang ketiga saudara, apa yang harus kita lakukan? Pada waktu Tuhan berkata tidak kepada kita, sadarilah bahwa pada waktu Tuhan berkata tidak, itu untuk kebaikan kita. Seperti tadi yang saya kasih contoh pertama saudara, waktu anak saudara minta motor, saudara nggak berikan, bukan karena saudara membenci anak saudara, bukan karena saudara tidak sayang kepada anak saudara, tapi karena saudara sangat mengasihi anak saudara. Dengan tidak memberikan motor, itu yang terbaik untuk anak saudara. Sekalipun anak saudara berkata, papaku jahat, papaku pelit, mamaku jahat, mamaku tidak mengasihi aku. Sepupunya adiknya dibeliin motor, tapi aku enggak. Mungkin anak kita akan berpikir seperti itu. Sama waktu kita berpikir seperti itu kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tahu yang terbaik. Seperti kita tahu yang terbaik untuk anak kita. Tuhan terlebih tahu yang terbaik untuk kita. Dikatakan saudara dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pada waktu Tuhan berkata tidak, itulah yang terbaik buat saya dan buat saudara. Waktu Tuhan berkata tidak, saudara mungkin nyanyi saat aku berdoa.
bekerja, saat aku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tapi Tuhan berkata, tidak. Bukan akhir dari segalanya. Tapi kata tidak itu lah yang terbaik untuk saya dan saudara. Sehingga saudara, kalau kita lihat dari apa yang kita baca saat pagi hari ini, tidak ada alasan untuk kita kecewa kepada Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita menolak Tuhan. Amin. Saudara, mari kita merenungkan kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, kasih karunia dan anugerah Tuhan itu cukup bagi kita. Kasih karunia dan anugerah Tuhan itu memampukan kita bisa mengatasi segala sesuatu. Kasih karunia dan anugerah Tuhan itu mampu membuat kita bertahan. Saudara, di zaman sekarang ini saudara, gak ada yang bisa kita andalkan. Saudara, sebelum varian yang baru ini, varian Delta saudara lihat. Ya, yang kaya-kaya yang duitnya banyak yang mati. Gak bisa menjamin. Hartanya gak bisa membeli nyawanya. Harta gak bisa membeli kesehatan. Tetapi pada waktu kita punya kasih karunia dan anugerah Tuhan, itu memampukan kita melewati semuanya. Sekali lagi saya katakan, hidup kita mungkin tidak seenak hidup orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi kita hidup karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Itu cukup bagi kita. Saya berkata saudara, setiap hari saya berkata, terima kasih Tuhan buat kasih karunia dan anugerah-Mu. Itu cukup bagi aku. Aku bangun pagi, aku bisa buka mata. Keadaan tubuhku semua baik-baik saja. Aku masih bisa makan, menikmati setiap berkat Tuhan. Sekalipun hidangan di mejaku tidak sama dengan hidangan meja tetangga, bagiku tidak masalah. Karena yang terpenting itu makan, saudara. Yang terpenting itu kita bisa menikmati makanan itu, saudara. Saudara kalau punya sakit, saudara, apalagi yang kolesterol, darah tinggi, ya. Coba saudara ajak makan seafood, yang kolesterolnya tinggi, darah tinggi, ya ajak makan seafood, ajak makan sate kambing. Dia nggak akan mau, saudara. Sekalipun bukan cuma kambing, ya dengan warungnya dia mampu beli, saudara. Kita makan dengan orek tempe saja bisa nambah 2 piring. Bukan karena enaknya orek tempe, saudara. Tapi karena apa? Tuhan memberikan kita karunia menikmati. Itu yang terpenting. Pagi hari ini Tuhan berkata kepada kita. Pada waktu Tuhan berkata tidak dalam hidupmu. Saya mengundang pemusik. Sadarilah bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa. Pada waktu Tuhan berkata tidak dalam hidupmu. Sadarilah bahwa dalam kelemahanmu kuasa Tuhan justru semakin sempurna. Waktu Tuhan berkata tidak dalam hidup kita, sadarilah itu semua untuk kebaikan kita. Sehingga pada waktu Tuhan berkata tidak ada satupun yang kecewa di antara kita. Tetapi pada waktu Tuhan berkata tidak kepada kita, kita berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia dan anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Aku tahu, waktu Tuhan berkata tidak, itu untuk kebaikanku. Supaya aku semakin melihat kemuliaan Tuhan. Supaya aku semakin melihat betapa Tuhan mengasihi aku. Supaya aku melihat bagaimana kasih karunia dan anugerah Tuhan itu bekerja dalam hidupku. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mungkin di antara kita ada yang kecewa karena Tuhan sampai hari ini belum menjawab doa kita. Belum menjawab pergumulan kita. Tapi saya mau berkata kepada kita pagi hari ini. Waktu Tuhan belum menjawab pergumulanmu, waktu Tuhan berkata tidak kepada doamu, bukan berarti duniamu berakhir. Bukan berarti semuanya selesai. Tapi justru itu permulaan yang baru dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan akan menyatakan kasih karunia dan anugerahnya lebih lagi. Apa yang kita tidak pernah pikirkan. Apa yang kita tidak pernah dengar. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Itu yang akan Tuhan kerjakan bagi kita. Dan pada waktu Tuhan berkata tidak kepada kita. Itu semua untuk kebaikan kita. Katakan terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu. Yang memampukan aku untuk bisa bertahan sampai hari ini. Dan pada waktu Tuhan berkata tidak.
Terima kasih Tuhan, karena aku tahu Tuhan punya sesuatu yang lebih besar lagi daripada apa yang aku minta. Tuhan punya rencana yang lebih besar lagi atas hidupku, karena rencanaku tidak ada apa-apanya. Terima kasih Tuhan. Jesus. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Naikkan sekali lagi, katakan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya katakan dengan iman, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hati kami percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saudara, mari kita merenungkan kehidupan kita sejenak di hadapan Tuhan. Berapa banyak kali kita kecewa kepada Tuhan karena apa yang kita minta Tuhan tidak berikan. Dan kita berkata Tuhan tidak baik, Tuhan tidak sayang kepada kita. Tapi pagi hari ini firman Tuhan berkata, waktu Tuhan berkata tidak, bukan berarti akhir dari segalanya. Waktu Tuhan berkata tidak, sesungguhnya Tuhan sedang menyatakan siapa dirinya kepada kita. Waktu Tuhan berkata tidak kepada kita, artinya Tuhan mau melakukan kuasanya di dalam kehidupan kita. Menyatakan kebesarannya dalam hidup kita. Menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang dahsyat dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan berkata tidak kepada kita, itu semuanya untuk kebaikan kita. Pagi hari ini, katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan buat jawaban doa Tuhan. Terima kasih untuk perkataan tidak yang Tuhan berikan kepadaku. Karena aku tahu, waktu Tuhan berkata tidak, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Waktu aku minta sesuatu kepada Tuhan dan Tuhan berkata tidak, karena Tuhan punya yang lebih besar lagi. Waktu Tuhan berkata tidak, itu semua untuk kebaikanku. Mari saudara, tetap pelihara iman kita di hadapan Tuhan. Waktu Tuhan berkata tidak, jangan membuat imanmu lemah. Waktu Tuhan berkata tidak, jangan sampai engkau menjual imanmu. Waktu Tuhan berkata tidak, jangan sampai imanmu menjadi goyah dan engkau berkata tidak kepada Tuhan. Tapi pagi hari ini, sekalipun kita tidak melihat jalan yang di depan, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Kasih karunia dan anugerahnya akan menuntunmu masuk dalam destiny ilahi. Terima kasih Bapak, buat pagi hari ini kami bersyukur buat kasih karunia dan anugerah Tuhan. Sehingga kami masih bisa menikmati hadirat Tuhan bersama-sama dalam rumah-Mu.
Terima kasih Bapak, biarlah pujian penyembahan yang kami bawa pagi hari ini menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Apa yang kami lakukan pagi hari ini, ibadah kami, pelayanan kami, Allah akan perhitungkan sebagai satu kebenaran, sehingga kami menjadi orang-orang yang layak di hadapan Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami, sekalipun Tuhan berkata tidak, kami tidak kecewa dan menolak Tuhan, tetapi kami tetap memelihara iman kami sampai kami memiliki the great faith. Terima kasih Bapak, kami bersyukur pagi hari ini dan kami akan membawa persembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapak buat setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Kami tahu hidup kami bukanlah hidup yang berkekurangan, karena setiap hari berkat-berkat Tuhan selalu baru dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami mau memberi untuk pekerjaan Tuhan. Kami percaya persembahan kami akan diberkati Tuhan. Hidup kami, pekerjaan kami akan diberkati Tuhan. Sehingga lewat apa yang kami terima dari Tuhan, kami semakin mempermuliakan nama Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih-lebih menjadi berkat bagi rumahmu di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami juga bersyukur Tuhan buat setiap kami, umat-umatmu yang beribadah pagi hari ini. Tuhan terus memberkati kami, Tuhan terus menyertai kami, limpahkan lebih lagi kasih karunia dan anugerah-Mu, sehingga semakin hari kami semakin kuat bersama dengan Tuhan, semakin hari kami semakin giat dalam pekerjaan Tuhan, karena kami tahu sebentar lagi Tuhan akan segera datang. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat penggembala di tempat ini, untuk gembala tempat ini Bapak Pendeta Hensan dan juga Ibu, seluruh pengerja yang ada. Terima kasih Bapak buat setiap hamba-hambamu ini. Kami berdoa biarlah kasih karunia anugerah-Mu lebih lagi dicurahkan, sehingga lewat talenta yang mereka terima dari Tuhan, mereka semakin mempermuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, sampai jati barang dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, dan sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami percaya Tuhan sudah menyediakan berkat bagi kami. Mari kita angkat kedua tangan kita, pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan penghiburan daripada Allah Roh Kudus akan terus menyertai setiap kita dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam studi, bahkan dalam segala sesuatu apapun yang kita kerjakan dan diperbuat oleh tangan kita. Allah memberkati dan membuatnya berhasil mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.